فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Al-ayah surat Al-Baqarah ayat 185. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas qad adzallakum syahrun azimun syahrun mubarakun syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawu'an wa fi riwayatin ukhra qad ja'akum ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tubtahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Al-hadis. Ihwatu iman jamaah ahli pengajian khususnya Masjid Al-Haq, jamaah Masjid Al-Haq yang berada di Jalan Adipati Agung, Balai Endah, Kabupaten Bandung, dan juga jamaah ahli ngaji yang sekarang menonton atau menyimak melalui kajian YouTube ya. Baik di YouTube PC Persis dan Persis 3 yang diadakan ya secara live ataupun secara rekaman ataupun nanti di channel YouTube kami. Baik, pada malam ini alhamdulillah saya dengan izin dan takdir Allah setelah berjuang dari pukul 3 di Pangalengan Puncak Mulia, Kampung Sukaluyu, Desa Sukaluyu, terjebak macet di Kiang Roke, Pamengpeuk. Saya sudah informasikan kalau terlambat diisi saja dengan yang lain. Qadarullah, takdir Allah, pas nyampe ke sini Bapak Ibu sedang sholat sunat. Jadi saya belum sholat maghrib. Karena saya sedang safar, sholat maghribnya ditakhir dengan sholat isya ya. Jadi belum sholat maghrib. Jadi setelah nanti kajian sampai sholat isya, insya Allah saya sholat maghrib berarti. Di luar dugaan memang pukul 3 saya sudah langsung cabut, tapi ya seperti itulah. Baik, tema kajian pada malam ini sebenarnya saya akan membahas tentang ngalap berkah yang dibolehkan dan ngalap berkah yang dilarang. Ngalap berkah itu artinya mencari berkah. Mencari berkah kepada orang yang solih, melalui orang yang solih, apakah itu diperbolehkan ataukah dilarang. Nanti kaitannya dengan bulan Ramadan yang disebut syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Bulan yang diberkahi itu seperti apa? Baik, sebelum ke sana kita sampaikan sebenarnya apa yang disebut dengan barokah itu. Dalam bahasa Arab, barokah itu artinya tetapnya sesuatu, kedua bertambah dan berkembang sesuatu, baik skala besar ataupun kecil, banyak atau sedikit. Itu namanya barokah. Seakar kata dengan birkah. Birkah itu sumur yang meskipun mengalami kemarau panjang, sumur itu tetap ada airnya mengalir. Makanya disebut birkah. Kemudian juga seakar kata dengan barkun.
barokah ya bruku, burukan artinya menderum. Kalau unta mau depa itu menderum, itu namanya barokah. Di dalam hadis yang maklub, redaksinya maklub itu tertukar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak boleh kamu menderum, artinya ketika kamu sujud menderum tidak boleh seperti unta. Nah, kenapa barokah seakar kata atau diambil dari barokah artinya diam, ya diam. Jadi kesimpulannya yang disebut dengan barokah itu adalah subutul khairil ilahi, tetap adanya kebaikan dari Allah, langgeng kebaikan dari Allah. Begitu lebih kurang yang disebut dengan berkah, atau bahasa Qur'annya disebut barokah, bahasa Indonesianya berkah, bahasa tukang dahar berkat gitu. Bahasa tukang dahar namanya berkat. Badai kamana jang, badai ngaos, menang naon, menang berkat. Naon berkat teh? Tuangan nu dipipitian lajeng dikeresekan, namanya berkat. Jadi kesimpulannya berkat menurut ahli leleb adalah dahareun. Baik, kedua tabarruk. Tabarruk artinya meraup berkah, atau lebih populer disebut ngalap berkah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah hafizahullah, beliau menyampaikan maksud ucapan atau doa keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad seperti yang tertuang dalam kalimah doa yang dibaca ketika sholat, khususnya ketika tasyahud. Orang Sunda ngomongnya at-tahiyat. Disebut tasyahud karena di dalamnya ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Disebut tahiyat karena di dalamnya ada kalimat at-tahiyatulillah. Bahasa hadisnya itu tasyahud sebenarnya. Tasyahud itu sebenarnya pengakuan, pengikraran kita terhadap kesucian Allah, keberkahan Allah, kebaikan Allah. Kedua, pembuktian tentang kebenaran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sebagai pelanjut dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Biasanya kita membaca Allahumma barik, ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Maksudnya apa? Tidak ada manusia di dunia ini, padahal beliau sudah meninggal 1440 tahun yang lalu. Sekarang kan tanggal 21 Sa'ban menurut perhitungan kalender Syamsiah, 21 Sa'ban 1442 Hijriah. Tidak ada manusia di dunia ini, tidak lebih tidak kurang dari 3 miliar manusia setiap hari mendoakan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Nabi Ibrahim alaihis salam. Kalau kita pernah hutang budi, hutang jasa kepada manusia, paling disebut hanya seminggu sekali suka ada ungkapan, kita suka ingat kepada si fulan, almarhum, almarhumah. Itu pun tidak setiap hari disebut-sebutnya.
Paling seminggu sekali, sebulan sekali, paling telat setahun sekali, itu pun ketika ada acara haulan. Tapi sosok Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim Alaihissalam tidak lebih tidak kurang setiap hari dibaca, didoakan dengan kalimat wa barik ala Muhammad, semoga kebaikan tetap kepada Muhammad. Salah satu contoh, seorang anak, seorang manusia ketika dibangunkan oleh bapaknya, dibangunkan oleh ibunya untuk sholat, itu tidak semuanya bangun. Tapi ketika mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, itu imannya terusik. Padahal dia, anak itu tidak mengenal Muhammad, belum bertemu dengan Rasulullah, tetapi dia terusik. Artinya panggilan azan itu bukan panggilan dari mulut kepada telinga, tetapi panggilan iman ke dalam hati seseorang. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim diabadikan yang selalu ditetapkan kebaikan dengan kalimat barokah. Baik, tabarruk, meraup berkah, ini ada dua. Ada yang termasuk bid'ah. Punten, jangan alergi ya. Yang alergi dengan bid'ah, tolong jangan dulu memponis bahwa itu adalah Wahabi ya, bahwa itu adalah Persis. Bukan. Bid'ah itu bahasa Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'ah dolalah, gitu kan? Wa kulla dolalah finnar, itu bahasa Nabi. Hati-hati kamu, jauhi oleh kamu perkara yang diada-adakan, sebab perkara yang diada-adakan di dalam agama namanya bid'ah, dan setiap bid'ah yang dalam agama itu sesat. Tapi ada bid'ah secara bahasa dalam urusan dunia, itu yang disebut dengan sunnatan hasanatan, atau boleh disebut bid'ah hasanah, hayang-hayang teuing mah tuh. Kan ada yang sering mengatakan bid'ah hasanah, bid'ah tapi baik. Nah, itu dalam urusan dunia. Seperti kita ngaji sekarang ada live, ada kamera, ada YouTube, itu namanya bid'ah. Tapi dalam urusan dunia, ya. Jadi jangan alergi ya, yang di belakang kamera. Kenapa ada tabarruk yang termasuk bid'ah? Begini. Jadi kalau kita berkeyakinan kepada makhluk, baik makhluk hidup ataupun makhluk yang tidak hidup, itu bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan bahaya. Inilah yang disebut dengan tabarruk yang bid'ah. Contoh, orang-orang jahil yang belum tahu suka mengusap-ngusap kain Ka'bah. Satu, menyentuh dinding Ka'bah, menyentuh makom Ibrahim, dan hujrah nabawiyah. Hujrah itu kamar Nabi. Atau menyentuh tiang Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dengan tujuan meraih berkah dari Allah. Nah, ini yang termasuk tabarruk yang tidak dicontohkan dalam Islam. Kemudian ada satu riwayat Imam At-Tirmidzi dengan derajat hasan sahih, karena ada dua jalur, yang satu hasan, yang satu sahih. Peristiwanya begini. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah lamma kharaja ila Khaybar marra bi syajarati lil musyrikin yuqalu laha dzatu anwat yu'alliquna 'alaiha aslihatahum. Dulu, kata Abu Bakir Al-Laisi, kami berangkat bersama Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Khaybar, nama sebuah tempat yang nanti di kemudian hari terkenal dengan Ghazwah Khaybar atau perang Khaybar karena dilakukan di Khaybar. Lalu beliau melewati pohon, sebuah pohon orang musyrik yang memberi nama Zatu Anwat. Zatu Anwat, yang biasa mereka menggantungkan senjata mereka di atas pohon itu. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami tempat menggantungkan senjata. Jadi dzatu anwat itu tempat menggantungkan senjata. Sebagaimana mereka pun orang-orang musyrik punya tempat khusus untuk menggantungkan senjata. Kalau kita mah mungkin menggantungkan golok, cangkul, serulit gitu ya. Itu namanya dzatu anwat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjawab, subhanallah, maha suci Allah. Nah ini ibu, bapak, kenapa Nabi mengatakan subhanallah? Kalimat subhanallah itu kalau ada ucapan perbuatan yang akan mengotori kesucian Allah, yang akan mengotori kesempurnaan Allah. Contoh, maaf, jangan tersinggung. Menurut kita anak itu butuh perhatian khusus. Maaf, usianya sudah 12 tahun tapi belum bisa bicara umpamanya. Jalannya seperti pincang umpamanya. Menurut kita dia anak cacat. Menurut pandangan manusia. Nah, itu kalimat anak cacat seolah-olah nanti akan lari kepada tuduhan bahwa Allah itu tidak adil. Bukankah Allah menciptakan laqad khalaqnal insana, jika nuta apal, fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu kenapa kita mengatakan itu anak cacat? Kalau ada orang yang mengatakan anak itu cacat, kita katakan subhanallah, tidak cacat. Menurut Allah itu yang terbaik. Cuma nafsu kita belum menerima. Paham? Oke. Jadi subhanallah itu diucapkan kepada satu peristiwa yang ada tuduhan seolah-olah Allah itu tidak becus, seolah-olah Allah itu tidak ngurus, seolah-olah Allah itu tidak adil. Contoh kedua, gerhana bulan atau gerhana matahari. Itu kan peristiwanya dialami oleh Nabi. Ketika terjadi gerhana matahari sampai pening kepala Rasulullah itu. Kemudian Rasulullah mengatakan subhanallah, Allahu Akbar. Kenapa Rasulullah membaca subhanallah? Kenapa ya Allah, matahari biasanya menerangi kami dari timur, tenggelam di sebelah barat. Kenapa hari ini jam 8, jam 9 tidak menerangi kami? Apa ada yang salah dengan engkau ya Allah? Gitu. Jangan sekali-kali kamu mengatakan bahwa Allah lupa, tidak mengurus benda-benda langit yang biasanya menerangi bumi, sekarang tidak. Makanya turun saja kalimah, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Maksudnya begini Bu, matahari dan bulan itu dua tanda kecil sebenarnya yang bisa menghantarkan kita menambah keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Tapi satu saat matahari dan bulan serta bumi ini akan terjadi gerhana. Contoh, kenapa terjadi gerhana matahari? Sinar matahari tidak sampai ke bumi terhalang oleh bayangan bulan. Disebut gerhana matahari. Kenapa disebut gerhana bulan? Pantulan cahaya bulan tidak sampai ke bumi
terhalang oleh bayangan bumi. Itu bukan berarti Allah salah. Sengaja biar manusia nanti dapat ilmu. Ada tanda apa di sana? Gitu ya. Jadi tolong bagi yang suka membaca subhanallah itu tidak semua kejadian itu harus diucapkan dengan subhanallah. Umpamanya kita makan bakso Teh Ica pedes banget gitu ya, lalu kita ngomong subhanallah pedes sekali, cocok tuh? Tuh biasa-biasa, paling nggak anjir gitu badannya. Aduh gitunya, bahasa barudak aya nama Bu anjrit gitunya, cek barudak aya nama anjir ada si Ica nyen basona gitunya umpamanya. Jadi tidak semua itu diucapkan dengan subhanallah. Intinya begini, Bapak Ibu boleh membaca subhanallah ketika melihat tanda-tanda yang akan menyebabkan tuduhan bahwa Allah itu tidak adil, Allah itu tidak baik dan sebagainya ya. Ningali budak nongtot leho subhanallah banget, eta leho nongtot entong namanya geuleuh gitu. Lanjut ya, kata Rasulullah, ketika para sahabat ingin memiliki tempat yang khusus untuk menggantungkan tempat senjata atau senjata, Rasulullah mengatakan subhanallah. Kenapa? Sebab Rasulullah takut sikap sahabat itu akan menjadi musyrik. Kalau musyrik itu menodai kesucian Allah. Allah paling benci kepada perbuatan syirik. Contoh, orang Kristen yang beranggapan bahwa Isa adalah putra Allah. Kemudian orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah, malaikat anak perempuan Allah. Itu yang membuat matahari dan bumi bergetar. Kalau tidak ada izin Allah, niscaya mereka sudah dibinasakan. Jadi hati-hati. Kenapa Allah murka sekali kepada orang musyrik, orang yang berbuat syirik, termasuk yang suka pergi ke dukun ya, termasuk orang yang suka mendewakan ilmu pengetahuan, mendewakan harta, mendewakan kedudukan. Maksudnya apa Ustadz? Dia mendewakan harta, mendewakan ilmu, mendewakan kedudukan sampai lupa kepada Allah. Itu Allah paling tidak suka. Baik, lanjut. Dulu zaman Nabi Musa, kata Rasulullah, permintaan para sahabat itu pernah dialami. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah, ya Allah gitu. Atau hei Musa, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka biasa memiliki sesembahan. Lalu walladzi nafsi biyadih, kata Rasulullah nih, demi Allah, la tarkabunna sunata man kana qablakum, kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Saya terjemahkan bebas. Ada orang punya mobil, menurut dia hoki mobil itu. Sejak dia nikah sampai sekarang sudah 70 tahun tidak mau dijual. Karena menurut dia hoki. Bahkan disebut nate jimat. Kalau dijual nanti seolah-olah lupa kepada jasanya. Itu sudah masuk kepada kategori syirik. Hati-hati. Padahal barangnya barang jadul, kalau kita beli ya sekitar 15 jutaan lah gitu ya, 15 jutaan. Ketika ada yang nawar 2 miliar, ada yang nawar 1 miliar, enggak dikasih. Kata dia, ini hoki. Lebar. Hati-hati kalau masuk perbuatan syirik ya. Oke, lanjut. Nah, lebih parah lagi, ini berlaku kepada orang yang meraup keberkahan dari orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal. Punten sekali kita
Tidak anti ziarah ya, sekali lagi. Ziarah itu hukumnya mubah. Kenapa disebut mubah? Dalam kaidah usul begini. Dulu ziarah kubur dilarang. Lalu ada perintah. Perintah sebelumnya dilarang namanya mubah. Contoh yang kedua. Dulu ada tulisan di ruangan ini. Selain pengurus masjid tidak boleh masuk. Berarti selain pengurus masjid haram masuk. Oke. Yang merasa bukan pengurus masjid jangan yang merasa bukan pengurus masjid jangan masuk. Satu ketika tulisan itu hilang. Tulisan itu hilang. Apa yang terdapat dalam pikiran kita? Berarti sekarang boleh masuk, wajib masuk. Pinter. Boleh masuk, wajib masuk. Nah, pikiran kita sudah mengatakan, oh sekarang mah boleh. Seperti ziarah kubur. Kuntu, kata Rasulullah nih, nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang ziarah kubur. Berarti asalnya ziarah kubur itu haram. Fazuruha. Setelah kalimat itu ada kalimat, maka sekarang boleh kamu berziarah. Fa innaha, sebab ziarah kubur itu tudzakkirul akhirah, mengingatkan akhirat, mengingatkan kematian. Oke? Iya. Jadi sekali lagi ya, kami bukan anti ziarah. Nanti sebentar lagi Ramadan. Cuma kenapa gitu ziarah kubur harus ditetapkan menjelang bulan Ramadan? Kenapa ziarah kubur seperti setelah habis Lebaran? Yang ironis adalah kuburan penuh masjid. Nah, itu yang ironis alias paradoks, sesuatu yang bertolak belakang. Di depan nisan kuburan ayahnya, dia menangis terseduk-seduk, terseguk-seguk. Dia menyesal kenapa tidak bisa berbakti kepada bapaknya. Tetapi di satu sisi dia lupa kepada nasihat, ajaran, usaha yang sudah dirintis oleh bapaknya. Berarti dia bertolak belakang. Baik. Nah, ziarah kubur diperbolehkan kemana saja. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau dijadikan kuburannya sebagai tempat yang diulang-ulang, dikunjungi. Bahasa hadisnya begini, la taj'alu qabri idan. Janganlah kamu menjadikan kuburanku idan. Ada ya'udu audan. Idan artinya sesuatu yang diulang-ulang. Namanya id. Ada istilah Idul Fitri, ada istilah Idul Adha. Kenapa disebut Idul Fitri? Kembali kepada makan minum. Fitri artinya makan minum. Apakah saum diulang-ulang tiap tahun? Diulang-ulang. Apakah sholat id dilakukan diulang-ulang? Ya, makanya disebut id. Nah, Nabi tidak mau kuburannya dikunjungi diulang-ulang. Kenapa? Khawatir nanti menjadikan kuburan Nabi sebagai tabarruk untuk meraup berkah. Jadi boleh kita ziarah ke kuburan Nabi? Boleh. Kapan? Kapan saja. Cuma Bapak Ibu karena orang Indonesia mumpung di Madinah, pengen tahu mana kuburan Nabi. Ibu pernah kan? Waktu lewat di kuburan Nabi dilarang enggak? Enggak kan? Cuma yang dilarang itu berlama-lama di depan kuburannya. Haram haji. Dulu ibu kuburan Nabi itu terbuka. Hanya ada batu nisan aja. Cuma karena banyak orang yang menganggap tubuh Nabi itu sakti, rambutnya sakti, kulitnya sakti, karena katanya kuburan para nabi itu jasadnya tidak dimakan oleh tanah.
Seharusnya ahli tanah meneliti ada apa dengan tanah itu. Bukan menganggap tubuh Nabi jadi sakti. Sehingga ada orang berusaha membongkar, ingin mengambil jasad Nabi. Coba lihat di Turki, di museum Nabi. Itu rambut Nabi, maaf ya, rambut Nabi sampai ke apa? Waduh, dihormat gitu, secara berlebihan. Saya gimana ya? Bukan tidak menghormati jasad Nabi, bukan. Cuma sebegitunya gitu. Nah itu khawatir nanti rambut itulah yang mendatangkan kebaikan. Air rambut benda bukan? Benda bukan? Benda yang mendatangkan kebaikan siapa? Allah. Yang menolak bahaya? Allah, bukan rambut. Umpamanya nih, saya punya rambut hiji huis, tahu huis? Uban seperti ubannya Semar. Uban Semar itu katanya ada 99. Diambil satu, cepret, jadi sakti. Sampai seperti itu. Maaf ya, jangan sekali-kali kita bertabaruk kepada benda. Termasuk yang suka barang-barang antik. Hati-hati ya, bisa masuk kepada musyrik. Lanjut. Isya jam berapa? Lebih 4. Aduh, 4 menit itu ya tuh. Kemudian bagaimana tabaruk dengan Nabi setelah meninggal? Jelas itu dilarang. Maaf ya, kalau Bapak Ibu ziarah ke kuburan Nabi nanti kalau sudah normal, cukup mengatakan begini, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Khalas, tamam, selesai. Sudah, pergi. Jangan begini, ya Allah, begitu beratnya perjuangan utusanmu itu sampai nangis-nangis gitu. Tapi kadang-kadang ajarannya tidak dipelajari. Itu yang sayang atau ironis ya. Baik, kuburan Nabi saja tidak boleh dijadikan keramat, apalagi kuburan selain Nabi. Maaf ya, ada yang kuburan wali gitu ya. Wali apa? Wali Songo itu apa? 9 wali apa artinya? Kekasih Allah. Betul, mereka pejuang agama Allah. Betul, kita sangat menghormati perjuangan mereka. Terima kasih berkat para wali. Bagaimana cara menghormati, memuliakan para wali? Ajarannya yang harus dijaga, ajarannya yang harus disampaikan dan dikembangkan. Begitu barangkali. Saya juga tidak tahu kapan dia diangkat jadi wali. Ya. Wali siapa? Sunan Kalijaga ya. Terus Sunan Ampel, Sunan apa lagi? Sunan Gresik, Sunan Bonang dan seterusnya. Kita jangan macam-macam ya. Ada orang yang senang, kita menghargai mereka. Berkat mereka Islam sampai metode Islam yang tadinya tidak diterima sekarang diterima gitu kan. Cuma sayang tentu saja mereka manusia biasa, bukan nabi, bukan sahabat. Tempatkanlah mereka pada tempatnya, sebagaimana kita membuang mantan pada tempatnya. Itu. Yang ketiga, tabaruk kepada pohon, batu, ini tadi sudah ya. Janganlah. Nah, ada nanti bentuk-bentuk ngalap berkah, meraup keberkahan yang dibolehkan, termasuk keberkahan orang yang solih. Bagaimana cara meraup keberkahan kepada orang yang soleh? Karena keistiqomahan agamanya, karena kesolehannya, kita minta didoakan. Ustadz bantu doa dong, Ustadz mah meureun soleh, meureun eta teh nyebutna teh meureun soleh. Lalu saya sholat, setelah sholat saya berdoa, ya Allah bantulah saudara kami yang sedang ada masalah, punya hutang sekitar 100 miliar, punya omset 100 hektar di kota Bandung. Boleh tidak? Boleh. Itu namanya tabarruk kepada orang yang
soleh. Makanya ibu kalau minta didoakan jangan langsung instan. Ini mau ujug-ujug, ya mudah-mudahan cepat sembuh ya. Pertanyaannya, sudah beramal soleh belum? Kalau belum beramal soleh, jangan terlalu pede dong. Kita mendoakan. Baik, lebih lanjut kita akan lanjutkan setelah sholat isya berjamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan setelah tadi kita membahas terlarangnya ngalap berkah atau tabarruk kepada orang yang sudah meninggal, kecuali kalau kita mengamalkan, menjaga sedekah jariyah, ilmu yang telah dirintis oleh orang yang meninggal itu. Seperti Nabi sudah wafat, sunnahnya dijaga, diamalkan, diajarkan, disebarkan. Orang tua sudah wafat, perusahaannya dijaga, dikembangkan, cita-citanya diwujudkan. Ketiga, disambungkan kekerabatan antar keluarga. Nah itu boleh bertabaruk, caranya seperti itu. Kalau hanya sekedar sampai ngomong begini, maaf ya, kan Rasul itu sudah wafat, sampai ngomong begini, ya Rasul doakanlah kami gitu. Bapak kita sudah meninggal, wahai bapak, saya besok mau menikahkan cucu bapak, bantulah kami. Itu kan nggak boleh ya gitu. Kalau Agi mau nikah, umpamanya datang ke kuburan kakek Haji Nanang, Pak Haji, saya mau nikah. Ya, Pak Haji kan tidak bisa menyaksikan, berkahilah kami. Nah itu tidak boleh. Ya Gi ya, mohon berkah kepada Pak Agus masih hidup, Ibu Ani masih hidup, dan saudara-saudara yang lainnya. Oke ya, jangan tersinggung ya. Kami cinta Nabi, kami cinta para wali, kami cinta para sahabat, para ulama. Tetapi cinta kami menempatkan mereka pada tempatnya. Baik. Umar ibn Khattab radhiyallahu an pernah bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup. Waktu itu ada bencana atau kekeringan. Lalu Rasulullah berdoa dengan sholat istisqa. Nah, ketika Rasulullah meninggal, Umar dan para sahabat ngomong begini, ya Allah, dulu semasa hidup kami bertawasul kepada nabimu, sekarang kami bertawasul kepada paman nabimu. Karena waktu itu orang yang dianggap soleh, orang yang dianggap terhormat adalah paman Nabi, namanya Al-Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu Al-Abbas pun sholat istisqa, berdoa, dan hujan pun turun. Begitu barangkali. Kita lanjut. Ngalap berkah atau meraup keberkahan yang dibolehkan, tadi sudah disampaikan juga keberkahan orang yang soleh karena keistiqomahannya. Kalau bapak ibu yakin orang ini soleh, istiqomah dalam agamanya, silahkan bapak ibu boleh memperoleh keberkahan. Bagaimana caranya? Kita duduk bareng dengan mereka, mendengarkan nasihat pelajarannya, lalu kita minta didoakan. Dalilnya surat Toha ayat ke-123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yasqa. Maka jika datang kepada kamu petunjuk dariku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ini dalil ada orang yang
mendapatkan petunjuk dan mengikuti petunjuk Allah. Maksudnya, orang yang mendapatkan petunjuk itu cirinya la yadillu fid dunya wa la yasqa fil akhirah. Di dunia tidak sesat, di celaka, di akhirat tidak celaka. Begitu kata Ibnu Abbas. Kemudian keberkahan orang soleh itu pun terdapat pada usaha yang mereka lakukan. 1, menyebarkan ilmu. 2, mengamalkan ilmu. 3, menjaga kemurnian agama dari syirik, khurafat, tahayul, dan bid'ah. Gitu ya. Sehingga ada pernyataan Nabi, innal ulama warasatul anbiya, hadis Abu Dawud. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Jaga mereka. Yang kedua, keberkahan melalui jujur dalam jual beli. Nah, ini bisa kita berkah. Maksudnya gimana? Begini. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa." Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak memilih. Boleh melanjutkan, boleh membatalkan. Kalau ada pembeli hanya lihat-lihat saja, itu sudah rezeki. Kalau ada pembeli nanya-nanya saja, itu sudah rezeki. Kalau ada pembeli nawar, itu pun sudah rezeki. Membatalkan pun itu adalah rezeki. Melanjutkan membelinya pun termasuk rezeki. Ini yang harus dicatat. Rata-rata mental pedagang yang junior melihat mental pedagang senior hanya dilihat dari hasilnya, tapi tidak dilihat dari prosesnya. Paling hebat ibu bapak mental pedagang itu luar biasa. Harus berpanas-panasan, harus dari gang ke gang, dari pintu ke pintu. Sudah capek-capek kita demonstrasi barang, dilirik pun tidak, hanya cukup mengatakan lain kali aja. Itu sudah rezeki. Nah, al-bay'ani bil khiyar, seorang yang transaksi jual beli memiliki hak untuk memilih. Boleh membatalkan, boleh melanjutkan. Jadi jangan marah kalau ada yang pembeli sudah nawar capek tapi tidak jadi membeli. Jangan. Itu kesalahan. Nah, kemudian selama mereka itu lam yatafarraqa, belum berpisah. Begini, ada tukang dagang, ada pembeli datang, terus nanya, terus nawar, adu harga. Itu dalam tempat jualan di toko, boleh itu. Tapi ketika barang sudah dibeli, dibawa ke rumah, itu tidak boleh dibatalkan, dikembalikan, nggak boleh. Itu maksudnya ya. Baik. Fa in sadaqa wa bayyana, jika keduanya jujur dan terbuka, burika lahuma, bukan burika artis, bukan, burika lahuma, maka baik pembeli maupun penjual akan diberkahi, diberi kebaikan. Saya bukan penjual, bukan pedagang, tapi dapatkan ilmu dari seorang pedagang yang sekarang sukses ya. Salah satu rumusnya begitu. Tetapi wa in kadzaba wa katama, jika antara pembeli dan penjual itu bohong dan tidak terbuka, barang KW disebut ori, barang bagus disebut jelek. Hati-hati itu. Ibu dapat untung banyak, ngomongnya sedikit. Aduh Pak, kalau Bapak nawar segitu sebenarnya belum dapat deh. Ibu nggak banyak kok ngambil batik, cuma 10.000, padahal 50.000. Bohong itu.
Kalau seorang penjual melakukan kebohongan seperti itu, kata Rasulullah nih, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan hilang keberkahan dari jual belinya. Ya. Dan tidak ada yang curang maju usahanya, nggak ada. Dia mungkin dapat untung seketika itu banyak, tapi nggak lama. Dia sudah mematikan keuntungan berikutnya. Ya, hati-hati. Yang nu dagang ulah sok baud gitu. Kurma tepati gelis, tepati kasep, ya. Baud banget jam motrot, caketrek, genek, seri atuh, seri, ya. Dan kita boleh komplain loh, boleh komplain. Dimanapun, kalau penjualnya, pedagangnya itu nggak ramah, boleh gitu marah, seri atuh lah baud wae. Karena pembeli itu adalah raja, serius loh, serius. Jadi kalau orang yang wudunya benar, Pak, Bu, meskipun nggak terlalu cakep, nggak terlalu cantik gitu ya, nggak glowing si wajahnya itu kayak dokter Gladi umpamanya. Misal ini hafalan apa we di Instagram. Meskipun nggak glowing gitu si wajahnya itu, tapi karena wudunya benar, itu cerah. Seri atuh ari geus wudu teh ulah baud wae. Diinjeman duit baud. Merek baud. Leung teu mere, leung ieu mah mere, ieu mah baud. Ieu mah diinjeman duit baud. Geus kitu teh teu mere deui. Geus kitu teh nyarekan deui. Aing gitu. Tolong ya para pedagang dan para penjual sabar dalam melayani pembeli. Gitu ya, kalau ingin jual belinya berkah. Bukan hanya zakat saja. Kalau zakat makan itu mah sudah pasti kewajiban, dikeluarkan nggak dikeluarkan harus keluar. Kalau ditahan, diambil oleh Allah secara paksa. Bagaimana cara mengambil secara paksa? Diberi penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Apa penyakitnya? Budug sawak-awak. Budug sawak-awak, atau stroke minimal 8 tahun, atau teu bisa hitut 2 tahun. Lamun teu bisa hitut penyakit lain. Oh, penyakit. Kedua, dipaksa oleh Allah keluar, bisa jadi ditipu oleh karyawan. Ditipu, diambil. Bisa jadi karyawan menipu kita karena kitanya yang tidak mau mengeluarkan, ya. Oke. Ketiga, keberkahan karena tidak tamak pada harta. Ini sulit ya. Sulit sekali. Ya Allah, ya Rabbi, saya belum megang uang 1 miliar. Kalau sudah megang 1 miliar, saya ingin 2 miliar. Kalau megang 1 triliun, ingin 2 triliun. Itulah dunia. Boleh kita? Boleh, silahkan. Ambil harta, cari harta sebanyak-banyaknya. Boleh dengan dagang, boleh dengan jasa. Apa saja yang penting halal. Sudah didapat, berikan sebagian. Boleh dari zakat, boleh dari infak, sedekah itu majariah, ya, boleh ambil. Nah, kalau kita tamak sampai ya Allah ya Rabbi, tidak diberi kesempatan kepada orang lain, sampai lupa kepada hak orang lain, itu tidak akan berkah. Ujung-ujungnya apa? Setelah dia meninggal, hartanya habis, disalahgunakan oleh anak-anaknya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, hadisnya begini, ya Hakim, ini pesan Nabi SAW kepada Hakim bin Hizam. Inna hadzal mal, sungguhnya harta ini khadiratun hulwatun, hijau dan manis. Makanya ada istilah jelema teh lamun kana duit meni. Nah, eta teh make hadis. Serius, tanya dalilna. Mun kada duit mah meni hijau. Ieu dalilna teh Pak Haji. Sesungguhnya harta ini hijau dan manis. Meni hijau sia mah kana duit teh. Kitu nya. Tanya dalilna. Sasi jelema nu teu butuh duit. Ya, semua orang butuh duit. Hijau karena duit.
Faman akhadahu bisakhawatin, barang siapa yang mengambil, mencari untuk kedermawanan dirinya, bisakhawatin nafsin, untuk kedermawanan dirinya, maksudnya supaya tidak tamak, supaya tidak ngemis, dia mencari harta. Burikalahu fi, maka akan diberkahi padanya. Waman akhadahu bi israfi nafsin, tapi barang siapa yang mencarinya dengan keserakahan, lam yubarak lahu fi, maka tidak akan diberkahi. Kalladzi yakul wala yashba, seperti orang yang makan tapi tidak kenyang. Orang yang makan tapi tidak kenyang. Sudah makan, sudah, tapi tidak kenyang. Itu adalah orang yang serakah. Seperti kirdun. Apa kirdun? Monyet. Mulutnya ada pisang, tangannya pisang, kakinya pisang. Ketika diambil oleh orang lain, marah. Itulah serakahnya monyet, gitu. Al-yadul ulia, tangan yang tinggi, khairun, lebih baik minal yadis sufla, dari tangan yang bawah. Kalau nggak salah, koreksi saya kalau salah ya. Konon katanya ada seorang ulama, ketika dia mendapatkan bantuan, mengambilnya nggak begini bu, tapi begini, karena ingin mengamalkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Amalkan saput, dikasih sesuatu oleh mama, jangan begini, gitu. Boleh begitu Ustaz? Boleh tidak? Boleh, silahkan. Yang dikepret usaha pelindung bapana. Nah, kemarin saya sudah membahas tentang qanaah. Qanaah itu bukan tidak kaya bu, merasa cukup dengan harta yang dicari, senantiasa mendatangkan keberkahan. Bukan tidak kaya. Tidak selamanya orang yang qanaah itu miskin. Orang kaya pun bisa qanaah selama tidak serakah dan ingat kepada hak orang lain. Jadi nggak apa-apa, sok cari harta, silahkan, bebas. Mau dengan cokor mencari harta, tahu dengan cokor, dengan kaki seperti Jang Messi kan, Jang Ronaldo itu mah encep eta mah milarian artos nate ku cokor, alias dengan kaki. Mau dengan suara, silahkan nyanyi suara selama nyanyiannya Islami gitu, tidak pamer aurat. Itu ya, tapi biasanya punten ya, kalau sudah jadi selebrit, sudah jadi entertain, gila puji, gila sanjung. Termasuk kepada bacaan Al-Quran. Banyak kan orang tersanjung-sanjung dengan bacaan Quran. Subhanallah, eta suaranya, aduh, bikin adem. Tepat tidak kita mengatakan subhanallah? Suaranya ya Allah merdu sekali sampai saya kelepek-kelepek. Boleh begitu tidak? Boleh tidak? Hah? Boleh tidak mengatakan subhanallah? Hah? Boleh, karena itu menampakkan kebesaran Allah. Suara itu anugerah. Mising make duren leutik, make gurah dikitutah sieuna. Dorbek mah dorbek we. Ada orang suka gorengan, suka ngerokok, bagus we suarana teh jeung panjang napasna teh tibatan tebeuki gorengannya goreng. Ada kan orang yang apik ya, nggak suka gorengan, nggak suka, pokoknya mah sensitif gitu. Tapi suarananya butut we anger gitu. Punten ya, karena suara itu anugerah. Kayak orang Sumatera kan suara powernya itu tinggi-tinggi. Pasap Kumar, Bang Irman yang saya lihat powernya tinggi-tinggi. Kalau saya powernya sedikit, nggak bisa saya ngikutin langgam beliau, tinggi-tinggi suaranya. Cuma kalau Pasap Kumar kan tadi sudah agak berkurang napasnya ya, karena memang sudah menua gitu. Sama Syekh Abdurrahman As-Sudas juga, kalau ibu rajin ya, itu Presiden Haramain. Kalau sedang imaman sholat dulu mah panjang cepet, sekarang mah pelan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tarik nafas. Dulu mah satu Fatihah
bisa satu nafas karena faktor usia. Geus teu ngabahasnya. Puntennya kanu dorbek boleh adan, boleh ngimaman, cuma jangan marah kalau banyak yang batuk. Banyak yang batuk. Usah jadi minder sebenarnya imaman teh. Atuh kudu minder. Pas ngadengnya dehem, Abdurrahman As-Sudes tukangan urang teh. Wah, beuki we kieu. Berada Abdurrahman As-Sudes mah dina kaset. Lanjut ya. Keempat, keberkahan itu bisa diraih apabila mencari rezeki pada waktu subuh dan pagi hari. Awas, ada video nih. Videonya sudah saya share di status WA. Begini, orang yang tidak kebluk, orang yang keluar pagi-pagi subuh didoakan oleh Nabi 1440 tahun yang lalu. Doanya begini. Allahumma ya Allah, barik, berkahilah li ummati, umatku, fi bukuriha, pada waktu paginya. Berarti nu kebluk mah, nah berarti yang kebluk mah tidak akan berkah. Enjing-enjing kulem keneh, siang leleson, sonten molor. Wengi, aduh ya Allah ya Rabbi, ari cita-cita palejanten jami beunghar jiga pasap kumar umpamanya aya pada melan kulem, ya Allah ya Rabbi, cik atuh. Udah ya, orang yang pagi-pagi itu sudah keluar semangat gitu, wah itu berkah, serius. Jadi saya dapat nasihat begini Bu, ini menarik dan terngiang-ngiang. Seseorang itu tidak mungkin sukses kalau kerjanya biasa-biasa. Pasti kerjanya luar biasa. Orang biasa kerja 8 jam, dia nambah jadi 10 jam, lembur. Orang datang kerja jam 8, dia jam setengah 6 sudah berangkat, jam 7 sudah mulai. Itu luar biasa. Jadi bukan yang santai-santai gitu. Termasuk kerja yang luar biasa itu adalah bangun di subuh hari. Maaf ya, para pejuang janari, para pejuang subuh itu sudah komunikasi dengan Allah. Kita mah ber-WA ria, bikin status di WA, itu sudah biasa jam 3, setengah 4. Udah biasa loh. Kalau orang bertamu ke rumah kita pagi-pagi dianggap apa? Tidak sopan. Justru kalau ingin berkah Nabi pagi-pagi, ieu mah enjing-enjing diharudung sarung, udud jarum coklat, hareupeun asbak. Aduh ya Allah, meni pararantes, barisan mandi deh. Dah ya, orang yang tidak kebluk alias keluar pagi-pagi akan berkah. Sok tingalikeun. Serius ya mah, tong ngararedul atuh. Gi udah nikah belum? Gi udah belum? Belum ya? Pengen dapat sesuatu yang luar biasa, kerjanya harus luar biasa, terutama kerja dulu dengan Allah. Amalkan surat Al-Muzammil, setelah Al-Muzammil Al-Mudassir. Al-Muzammil mah berselimut lalu bangun salat malam. Kalau Al-Mudassir berselimut kemudian bekerja gitu. Jangan lelet, bin lengle, bin lila gitu. 5. Keberkahan lewat air zam-zam. Keberkahan lewat air zam-zam. Kok bisa Ustaz? Ada hadis riwayat Imam Muslim. Innaha mubarakatun. Sesungguhnya air zam-zam itu diberkahi. Innaha ta'amu ta'min. Sesungguhnya air zam-zam itu makanan yang mengenyangkan. Kartu itu. Makanan yang mengenyangkan. Kalau belum diterima oleh akal, jangan nolak hadis Nabi. Ini pernyataan Nabi. Nabi itu tidak ngomong kecuali berdasarkan wahyu. Kata Nabi, jam-jam itu diberkahi. Air jam-jam itu
makanan yang mengenyangkan. Kemudian diteliti, muncullah mesin kangen water buatan orang Jepang, ya kan? Tuh. Yang kedua, Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari ini, ada yang disebut dengan kustul hindi, kayu dari India. Sesungguhnya itu bisa menyembuhkan penyakit dada, paru-paru dan sebagainya. Ya. Lalu medis tidak menerima. Mana ada katanya kayu yang bisa menyembuhkan. Mohon maaf, dokter memberi obat dengan dosis itu dugaan, belum yakin. Ibu pernah sakit, dikasih obat 250 mili, sembuh tidak? Sembuh. Besok harinya, minggu lalunya datang lagi, sakit yang sama, dikasih obat yang sama, dosisnya 250, ternyata tidak sembuh. Dia coba pakai dosis yang 500 mili, berarti tidak pasti. Kartos, ini Nabi, bukan saya anti medis ya, medis tetap berobat, tapi jangan menuhankan medis sehingga Nabi dikesampingkan. Ada habatus sauda. Habatus sauda tahu? Biji hitam cek urang balai endah mah jin ten hideung. Jin ten hideung. Obat bukan? Obatnya pahang. Terus tong pahang ayeuna ngalus. Madu. Apa? Madu. Siapa yang tidak suka madu? Perempuan. Nah, pinter putri, langsung pekakan gitu mah. Madu itu di Quran dijelaskan manfaatnya, Nabi pun menjelaskan manfaatnya. Cuma masalahnya, kenapa madu itu, madu yang sama diberikan kepada dua orang, yang satu sembuh, yang satu tidak sembuh? Apa salah madunya? Bukan, mungkin salah dosisnya, mungkin juga tubuhnya sudah rusak sehingga tidak bisa menyerap madu atau obat itu. Nah, tolong jangan mendewakan, menuhankan ilmu. Kalau Nabi, mohon maaf ya, tidak ngomong kecuali berdasarkan wahyu. Sekarang musim vaksin, boleh divaksin? Boleh. Halal? Halal. Ulama sudah mengeluarkan fatwa, Dewan Hizbah sudah mengeluarkan fatwa, BPOM sudah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin hukumnya halal. Ibu terpercaya? Boleh tidak? Ibu tidak mau dipaksa jangan. Silakan itu mah. Kenapa ibu nggak divaksin? Ibu mah ada sehat, cukup dengan madu juga sudah sembuh. Sip. Nah ya, jadi ada keberkahan dalam air jam-jam, termasuk juga dalam makanan. Baik. Iya, sudah ya, berkah seperti itu. Paham? Insya Allah paham ya. Nih, air bekas Ustaz Ansor itu dibeakeun. Datang lagi ke saya, Ustaz, minta berkahnya ya. Minum, saya kerbatuk Gi. Lain berkah nu kitu mah nambahan. Gitu. Kartos, kaki orang tua kita itu kebetulan hapur bin tanu, sudah tanu raremehkeun jeung budug deh dikumah, airnya diminum, setelah diminum mati. Berkah bukan? Bukan. Dan memang tidak ada keberkahan seperti itu ya. Jadi boleh kita mencium kaki ibu? Boleh sebenarnya, cuma lihat dulu kakinya, bisi raromehen, budug dan sebagainya ya gitu. Sudah ya, insya Allah paham. Dan sebentar lagi Ramadan, tinggal 9 hari lagi ke depan ya. Mudah-mudahan sesuai dengan pernyataan Nabi, pasti bulan Ramadan itu diberkahi. Yang untung siapa? Mukmin di dunia dan di akhirat. Orang kafir untung bisa jadi, tetapi
di dunia saja, di akhirat buntung. Hati-hati, yang paling berat mengisi Ramadan itu adalah mengendalikan nafsu. Itu yang paling berat. Bibir garing, melotot seetik, kaing gitu. Apalagi kalau di jalan, Pak. Ya Allah ya Rabbi, saya tadi ya dari Pangalengan jam 3 nyampe ke sini kan tadi seperti itu. Di jalan, urang tegas neangan jalan. Da aya ibu-ibu saksi bisu menjedog gue. Sakitu di klaksonan teh kalah kamelong. Ya Allah ya Rabbi, tingali peueuh ting teh emak-emak lempeng we. Ya orang teh rusuh, cicing we, dedot. Lamun keur bulan puasa ya keur buntelan itu teh gitu. Lamun bulan puasa, untung bulan Sa'ban. Sok rasakeun lah bulan Ramadan mah. Hati-hati ya. Terutama jaga omongan, jangan terlalu kenceng, jaga sikap kepada istri, kepada bapak, kepada suami, kepada anak, kepada orang. Jaga, tahan we tahan. Keuheuh sih keuheuh ngan balem we. Bapak jika anu saum garing eta lambeuna. Oh can ngaleueut eta mah nya. Insyaallah mudah-mudahan nanti bulan Ramadan kita semua sehat, lalu berkah, tambah kebaikannya. Ingat ibu, tugas ibu sangat berat ya. Berat harus menyiapkan sahur ya, harus masak. Ibu misalkan sudah taraweh nih, tapi pengen sholat lagi sambil masak, nunggu matang, boleh sholat? Boleh, namanya sholat syukurul wudu. Setelah wudu, sholat, setelah sholat, batal, wudu lagi, sholat lagi, itu namanya sholat syukurul wudu. Jangan memaksakan tahajud setelah taraweh, sebab itu jeruk makan jeruk. La witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam, kecuali kalau 11 rakaat baru 3 ketiduran atau baru 4 ketiduran, bangun jam 4 tambah, itu boleh. Paham? Insya Allah mudah-mudahan bulan Ramadan yang sudah ada di depan mata kita mampu kita isi dengan cara mengupgrade ilmu, menaikkan ilmu, mengupgrade syukur, bertambah bersyukur, kemudian mengupgrade irsyad. Artinya ilmu dan syukur ini tidak hanya cukup untuk diri, tapi untuk orang lain dibagikan. Itulah yang termaktub dalam surat Al-Baqarah 183, 84, 185, 186 sampai 187. Mudah-mudahan itu semua bisa kita peroleh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.